Tiba-tiba Anda sebagai anaknya ada momen untuk bertemu dengan orang tuanya. Begitu bertemu, bahagia nggak? Terasa bagaimana bahagianya? Masya Allah, terasa bagaimana bahagianya. Apalagi yang tidak pernah bertemu, melihat sama sekali, tidak pernah nampak, dia yang kemudian menyehatkan kita, memberikan kita segala keperluan. Kalau sakit kita disembuhkan, kalau salah kita dimaafkan, kalau dosa kita diampuni. Tiba-tiba akan tibalah kemudian masa pertemuan itu, maka wajahnya gembira berbinar. Nah, orang-orang yang beriman itu saat di dunia dia yakin walaupun tak nampak, maka dia akan buktikan keimanannya. Bagaimana cara membuktikannya? Teruskan ayatnya. Wa yuqimunas shalah. Maka dia buktikan keimanannya itu dengan cara menunaikan salat. Dia tunaikan salat. Nah, artinya salat diletakkan setelah kalimat iman, maka aktivitas salat itu sekaligus menjadi indikator tingkat keimanan seseorang. Jadi kalau antum sedang semangat menunaikan salat, Masya Allah belum adzan sudah ke masjid nunggu, i'tikaf di masjid, baca Al-Quran, ya Masya Allah belum dipanggil subuh, sudah siap-siap tahajud duluan, zikir, istighfar dan sebagainya. Ini menunjukkan iman Anda sedang dalam batas yang sangat kuat pada saat itu. Indikatornya itu. Tapi kalau misalnya maaf ya, sudah azan masih belum ke masjid, sudah iqamat belum ke masjid, ya kemudian dengar suara azan malah marah-marah ya dan sebagainya misal. Nah, jangan membayangkan macam-macam, next sini aja kajian. Sudah, kita nggak bahas yang lain, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau Anda merasa beriman, tapi kemudian tidak ada dorongan dalam diri untuk merespon ibadah, ini menunjukkan ada keadaan yang lemah dalam iman pemiliknya. Paham sampai sini? Nah, sebaliknya ada kalimat-kalimat iman dalam Al-Quran yang disusul dengan keterangan larangan. Tinggalkan ini, jangan lakukan, jangan kerjakan. Banyak. Di antara contohnya tadi yang disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman yang kalau masih merasa punya iman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang bawa berita, tersebar berita, tershare berita, belum jelas bagaimana keadaannya, cek dulu, pastikan dulu. Di sifat orang beriman itu, kalau iman ada dalam dirinya, tidak membenarkan sesuatu yang belum jelas, tapi mengklarifikasi apa sesungguhnya yang jelas dari peristiwa ini. Paham di sini? Jika Anda menemukan berita-berita seperti yang tidak jelas, apalagi akun-akun yang tidak terang dan sebagainya, kemudian Anda terlibat di dalamnya langsung merespon dengan cepat, tanpa Anda mengetahui latar belakang dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa keadaan iman Anda sedang lemah pada saat itu. Paham ya? Sisi yang satu mungkin terlihat naik, rajin sholat, rajin puasa, macam-macam, tapi sisi yang lain lemah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti banyak ayat dalam Quran. Misal, dari ayat 11 sampai ayat 13 yang Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang yang beriman, jangan saling mencela. Di ketika Anda rajin sholat, tapi sholat Anda tidak menghentikan lisan Anda mencela orang lain, itu menunjukkan Anda pun sedang lemah iman. Ya, maaf, pulang sholat mencela orang yang mungkin tidak sama dengan Anda sholat di masjid. Begitu keluar, siapa tuh nggak ke masjid? Iya, kayaknya bukan ahli surga ya. Bukan ahli surga, Masya Allah. Nah, ini menunjukkan Anda lemah iman pada saat itu. Walaupun sisi yang sama Anda melihat bahwa Anda itu terlihat soleh. Makanya pernah ada perempuan yang diadukan di masa Nabi. Kata Nabi, dakhalan nar, hiya finnar. Dia rajin puasa, rajin sholat, tapi senang mencela orang lain. Kata Nabi, kalau nggak tobat, itu berpotensi masuk neraka. Jelas ya? Nah, sekarang saya ingin sampaikan kalau ada berita-berita yang menyebar, coba cek dulu seperti apa gambarannya. Jangan cepat kita respon. Nanti lama-lama kita menyesal ternyata tidak seperti itu. Jelas? Nah, yang kedua, jika ada satu kondisi beriman dengan beriman, muslim dengan muslim punya persoalan, maka jangan jadi suluh untuk memanaskan di antara hubungan yang kurang baik itu. Kaidahnya malah islah. Kita menjadi penengah untuk menyatukan sehingga lebih baik hubungan itu terjalin dengan lebih mulia. Paham sampai sini? Ada seorang beriman, kedua beriman punya masalah. Nah, yang harus kita lakukan sebagai orang ketiga adalah jangan menjadikan masalah ini semakin lebih kuat. Pertemukan di tengah, sehingga dengan pertemuan di tengah itu keduanya seperti menjalin silaturahim yang lebih baik lagi. Jelas sampai sini? Maka siapapun yang belajar dengan saya, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada, jika ada menemukan peristiwa-peristiwa terkait dengan saya khususnya, misalnya ada yang kurang baik, maka saya ajak tunjukkan respon dengan cara yang baik. Jelas ya? Minimal kita doakan dulu lebih baik. Setelah itu kita teliti beritanya, baru kita berikan respon-respon yang mulia. Terkait dengan tadi, sebetulnya tidak sedramatis apa yang sekarang banyak menyebar. Ya, ini sederhana sebetulnya. Kami mengisi kajian di Puri Cinere, terus sudah lama kajian itu. Ya, mungkin kurang lebih mau tahun ke-7 mungkin.
Ya, dari DKM-DKM yang sebagian Pak almarhum Pak Basri yang sudah meninggal tuh orang soleh. Beliau purnawirawan kepolisian dan mengumpulkan para pedagang yang dari daerah beliau di ranah Minang, diberikan taklim supaya dagangnya betul. Kami diundang ke rumahnya, ngisi di sana, kadang-kadang kita ke masjid, kadang di aula dan sebagainya. Kita bergantian dengan teman-teman yang lain, tidak ada masalah. Nah, tadi itu jadwal kami sudah dikonfirmasi, DKM sudah menyampaikan. Hanya barangkali ada sebagian atau kelompok tertentu yang ingin juga belajar di situ. Ya, kemudian minta, tapi mungkin minta dengan cara atau hal yang barangkali kurang baik untuk bisa diterima, sehingga kita berikan kemudian keterangan dengan baik dan di situ kita berikan kesempatan. Sampai di situ saja. Ya, sampai di situ. Jadi tidak perlu kemudian diteruskan pada hal-hal yang barangkali tidak mengundang kemuliaan-kemuliaan. Memang malamnya, dan tadi saya berikan satu pelajaran karena malamnya kemarin pada jam 19.25 ada masuk laporan dari staf kami, ya, ada seorang yang tadi kemudian juga meminta waktu untuk belajar, itu telepon ke staf kami, tidak menyebut nama tapi langsung mencaci maki. Ya, caci maki, ABC dan sebagainya dan seterusnya panjang. Saya bilang sama staf saya, kalau ada yang nelpon seperti itu, sudah didengarkan saja di loudspeaker, simpan, kamu kerjakan yang lain. Nanti setelah marahnya selesai kamu ambil lagi, udah ya Bu ya, tutup ya, atau Pak ya sudah selesai. Nah, jadi jangan banyak direspon. Kemudian diam, ini masih ada, rekamannya masih ada dan sebagainya. Lalu saat kajian jam 10 memberikan memo, di memonya kemudian disampaikan intinya minta bergantian. Ya, kemudian saya sampaikan karena yang nyampaikan security, saya bilang sama security-nya, Anda DKM bukan? Bukan. Baik, saya katakan saya berikan nasihat akhirnya secara umum. Pertama, saya sampaikan bahwa jika kita hadir di kajian manapun, maka kita harus patuh kepada ketentuan DKM. Ini penting karena masjid itu bukan punya kita. Masjid Rumah Allah ditetapkan DKM untuk mengatur sehingga semua aktivitas yang berlangsung di masjid berjalan dengan bagus, tertib dan lancar. Nah, ikuti DKM, lalu saya pesankan jangan pernah merasa masjid itu punya kajian sendiri. Ya, dikuasai sendiri itu tidak bagus. Bagi dengan yang lain, kalau memang jadwalnya ikuti, jadwal orang lain sampaikan. Jangan merasa ini masjid punya kita, harus kita aja, tidak boleh seperti itu. Tiba-tiba saat saya sampaikan seperti itu, angkat tanganlah seorang ibu, kemudian menyampaikan, saya tidak begini, saya ini sudah ke DKM. Saya bilang, mana DKM-nya? Ada, mana ada, tapi tidak pernah ada. Baik. Nah, akhirnya saya tanya, ibu yang semalam nelpon ya, caci maki staf saya nggak caci maki, ibu telepon nggak? Diam. Ibu telepon nggak? Iya, tapi saya nggak caci maki. Bu, ini di handphone saya masih ada, rekamannya ada, mau saya buka sekarang. Ibu itu tiba-tiba diam, kemudian dia turun dari situ. Setelah itu saya sampaikan kepada teman-teman, sudah, karena ada yang mau masuk, tidak bagus menyampaikan taklim dalam hal kondisi psikologi tidak baik. Ustadznya juga tidak baik saat meneruskan karena materi tidak akan ditangkap dengan baik. Akhirnya saya berikan pencerahan kepada jamaah tadi itu. Saya bilang tolong respon setiap situasi dengan baik. Jangan pernah mencela, jangan mencaci. Sekarang kita bergantian. Teman-teman yang di luar kita perkenankan masuk, kita keluar dalam keadaan tertib, rapi dan seterusnya. Itu satu yang kita lakukan. Sehingga kemudian kita keluar, saya berinisiatif menemui ustadznya. Maksud saya ingin bersilaturahim, menyampaikan, ayo sampaikan pada jamaahnya, tenangkan, sampaikan, jangan saling kemudian bersinggungan. Saya tanya mana ustadznya? Ada. Mana ustadznya? Ada, tapi nggak datang-datang. Saya tunggu agak lama tadi nggak pernah datang dan nggak datang ustadznya untuk menemui saya. Akhirnya saya ceramahlah kemudian kepada dua dari kelompok tadi, baik dari yang kelompok yang satu mau masuk dengan kita yang kemudian mau keluar. Saya katakan, jangan pernah kita terpecah belah. Jangan kemudian saling mencaci, itu tidak baik. Kalau dua orang Islamnya kemudian sama-sama ribut begini, nanti yang tertawa orang lain. Dan kita akan lemah dalam konteks demikian. Nah, setelah itu saya pamit dan muncullah kemudian video di YouTube dan macam-macam dan ya Ustadz Adi Hidayat dipersekusi mama. Jelas ya? Nah, jadi pesan yang pertama ingin saya sampaikan, tahan ya. Bagi setiap siapapun yang belajar dengan saya tidak pernah mengajarkan Anda mencela atau bahkan memaki orang lain. Jika Anda mengalami situasi yang tidak baik, maka balas dengan cara yang baik. Ingat, ini pesan saya. Saya bersaksi di hadapan Allah, akan menjadi saksi di hadapan Allah, tidak pernah mengajar siapapun yang merasa dengan belajar dengan saya tapi senang mencela orang lain. Ya sudah, cukupkan sampai di situ. Nggak usah dibahas lagi. Dan kasihan ibunya, jangan banyak diungkit-ungkit, sudah tutupi dan doakan saja. Semoga Allah berikan yang terbaik. Ya, itu saja. Memang saya coba kumpulkan tadi beberapa panitia, saya tanya, kenapa nggak diajak? Sudah Ustaz, cuman kami ajak untuk gabung, dikatakan kami kajian khusus, nggak banyak. Saya bingung juga kalau kajian khusus, kenapa ngambil di masjid umum?
Masjid, bikin aja masjid khusus, mungkin surganya juga khusus itu kan, dan sebagainya. Itu yang agak repot. Ini kadang-kadang kajian khusus ngambil tempat di umum, itu yang agak repot. Dan ini yang paling bahaya. Artinya saya ingatkan ya, dan saya ingatkan pada para ustadz, tolong ajari murid-muridnya dengan baik. Saya tanya kepada beberapa orang, ternyata sebagian menyampaikan yang terafiliasi ke situ, ustadz disampaikan kepada kami, bahkan saya mulai masuk kajian tiba-tiba dijauhi. Yang ini jelas surganya, yang lain belum tentu masuk surga. Itu yang paling bahaya.